Pemirsa, di segmen ini kami akan ajak Anda bergabung dengan rekan-rekan kami untuk menyimak kabar menarik dari sejumlah daerah. Sudah ada Dianita Riyadini dari TV One Biro Jogja, ada juga Firda Jumardi dari TV One Biro Makassar. Kita ke Makassar, selamat pagi. Ada kabar apa pagi ini di Makassar, Firda? Silakan. Ya, selamat pagi Riki dan juga pemirsa. Untuk pagi ini saya akan mengabarkan terkait dengan kondisi terkini banjir di Kota Makassar, di mana di tempat saya mengabarkan saat ini merupakan lokasi atau titik terparah banjir di Kota Makassar, tepatnya di Perumnas Antang, Blok 8 dan juga Blok 10, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan di tempat saya mengabarkan saat ini merupakan Blok 8 Jalan Ujung Bori yang merupakan salah satu titik terendah atau titik terparah pada saat banjir melanda Kota Makassar, di mana dapat saya gambarkan kepada Anda, banjir yang merendam lokasi ini bahkan sampai atap rumah warga di tempat saya berdiri saat ini. Namun kondisi terkini warga sejak kemarin ini sudah mulai meninggalkan titik pengungsian dan kembali ke rumah mereka untuk membersihkan sisa-sisa banjir atau lumpur yang masuk ke rumah mereka. Dan hingga kini pemirsa, menurut pantauan kami, warga sudah mulai beraktivitas kembali di Perumnas Antang ini. Dan sebelumnya memang di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini terdapat 4 kecamatan yang terdampak banjir, yaitu Kecamatan Panakukang, kemudian juga Tamalan Rea, Kecamatan Biringkanaya, dan Kecamatan Manggala tempat saya mengabarkan saat ini. Dan juga di Sulawesi Selatan memang cuaca ekstrim melanda 12 kabupaten kota, termasuk Kota Makassar, kemudian juga Kabupaten Goa, Jeneponto, Maros, Pangkep, Baru, Bone, Sopeng, Sidrap. Ini semua wilayah ini terdampak banjir pemirsa, sehingga warga atau para pengungsi ini mencapai ribuan. Dan di Kota Makassar sendiri, di puncak banjir terparah itu dimulai pada hari Jumat pada 20 Desember 2024, di mana para pengungsi bahkan mencapai 20.000 yang terlingkup dari 673 KK terdampak, dan terdapat 31 titik pengungsian yang tersebar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan juga pada saat banjir ini, jika kita melihat kembali ke belakang, pemerintah Kota Makassar kemudian juga bekerja sama dengan pemerintah pusat, dan sempat kemarin pemirsa pada pada hari Rabu kemarin ini, Kementerian Sosial berkunjung ke tempat saya mengabarkan saat ini, yaitu di Perumnas Antang, untuk memberikan trauma healing, kemudian juga bantuan kepada warga yang terdampak banjir di Kota Makassar ini. Dan juga di hari Natal kemarin yang memberikan sukacita kepada mereka yang menjalankan ibadah Natal begitu, walaupun tetap terkena banjir. Dan untuk kondisi terkini pemirsa, memang pada hari ini, pada tanggal 27 Desember 2024, BPBD Sulsel telah mencabut masa tanggap darurat. Namun menurut Wali Kota Makassar, ini musim penghujan akan kembali melanda di bulan depan, dan warga tetap harus waspada. Dan juga untuk dari warga sendiri, ini mereka kini membutuhkan alat-alat pembersihan rumah, karena saat ini mereka sudah mulai membersihkan rumah, walaupun ada beberapa pengungsi yang masih enggan untuk kembali ke rumah karena memang cuaca hingga saat ini belum dapat diprediksi. Walaupun hari ini pemirsa di Kota Makassar memang bisa dikatakan cukup cerah pada pagi hari. Demikian dulu yang dapat kami laporkan dari Makassar. Kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Firda atas laporannya. Sekarang kita ke Yogyakarta, ada Danita. Danita, selamat pagi. Apa kabar yang akan Anda persembahkan untuk pagi ini dari Jogja? Silakan Danita. Riki, selamat pagi. Pemirsa, kita awali informasi pertama. Badan Gizi Nasional menggelar uji coba program makan bergizi gratis di Kota Semarang dengan sasaran balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Uji coba ini digelar dengan mendatangi langsung 7 titik pos pelayanan terpadu atau posyandu di Kecamatan Ngalian dan Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah. Lebih dari 300 paket makanan bergizi gratis dibagikan oleh petugas dengan menggandeng siswa SMK Bagimu Negeriku Kota Semarang sebagai juru masaknya. Menu yang dibagikan terdiri dari nasi putih, ikan, capcay, tempe orek, dan buah-buahan. Menurut orang tua bayi yang mengikuti program ini, dengan menu tersebut sangat membantu perekonomian warga.
Informasi selanjutnya pemirsa, 161 orang di Desa Tluah, Kecamatan Cuana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah diduga mengalami keracunan makanan dari hajatan salah seorang warga. Jumlah tersebut bertambah dari sebelumnya hanya 138 orang yang menjadi korban. Beberapa korban menjalani rawat inap di sejumlah rumah sakit dan puskesmas setempat. Sedangkan 91 korban menjalani rawat jalan. Para korban mengeluhkan rasa pusing, mual, demam tinggi, serta diare setelah menyantap makanan dari hajatan warga. Sementara itu, pihak desa setempat masih terus melakukan pendataan korban karena masih banyak warga yang melaporkan mengalami gejala keracunan.